jamaah Panjang Bebek yang dilakukan dan syukur mereka selalu senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan nikmatnya, dengan karunia dan anugerahnya kita masih bisa solihul diri, masih bisa beribadah, masih bisa beribadah. Alhamdulillah. Semua itu karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam tak lupa marilah kita sampaikan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, warganya, sahabatnya dari kita, orang-orang yang tetap mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian Allah, alhamdulillah pada siang ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian usaha kita yang hari ini temanya adalah tentang pengaruh halal dan pengaruhnya dalam beribadah. Dan itu akan disampaikan, hal itu akan disampaikan oleh Ustaz Itang Usmana LC. Untuk itu, sebelum kita mulai kajian ini, sebaiknya kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga ilmu bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ustaz, kepada Ustaz Jamal. Ono ahli nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wa tabi'a sabilah wa nahaja nahjah wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada bosan kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala karunia dan curahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin, nikmat yang terasa dan nikmat yang tidak terasa, yang semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat itu dari kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan semoga kita
termasuk umat Rasulullah SAW yang istiqomah komitmen dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan halal dan pengaruhnya terhadap ibadah yang kita lakukan. Ikhwatal iman, saya mulai dengan satu kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Sosok Imam Syafi'i adalah ulama yang karismatik, ilmunya tinggi, kezuhudannya, ketakwaannya, dan juga kesolehannya terkenal di kalangan para ulama. Imam Syafi'i adalah guru bagi Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala, dan keduanya adalah ulama dalam ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, jamaah yang dirahmati Allah, saking kagumnya kepada Imam Syafi'i, dia seringkali bercerita kepada anaknya, menceritakan tentang sosok siapa Imam Syafi'i, kesolehannya, ilmunya, kezuhudannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Hingga ada salah seorang di antara anak Imam Ahmad, beliau begitu terpesona dengan sosok Imam Syafi'i tersebut. Dan memang anak ini terkenal dengan anak yang begitu cinta kepada ilmu dan cinta kepada para ulama. Hingga pada satu saat, ikhwatul iman, Imam Syafi'i datang bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Anak Imam Ahmad ketika mendengar Imam Syafi'i datang ke rumahnya, dia begitu gembira, sangat senang sekali, karena orang yang selama ini dia kagumi akan hadir di rumah. Maka anak Imam Ahmad ini dia sambut dengan luar biasa, menyiapkan makanan yang enak begitu. Kemudian kalau dia nanti mau sholat malam, dia sediakan air untuk berwudu dalam bejana yang disediakan di luar kamar Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad, dia bertamu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan betul sama anak Imam Ahmad ini. Sampai ketika selesai mereka ta'asya, selesai makan malam, Imam Ahmad kemudian dia pergi ke kamarnya, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah, wirid Al-Quran, tilawah atau hifad. Sementara Imam Syafi'i dalam riwayat itu disampaikan mustalqiyan ala saririhi, dia rebahan bahasa kitanya. Anak Imam Ahmad yang dia terpesona dengan sosok Imam Syafi'i sudah dari lama itu, dia perhatikan betul, dia intip-intip lah kira-kira begitu, apakah Imam Ahmad nih, Imam Syafi'i baca Quran enggak. Kemudian malamnya tuh diintip, jamaah sekalian, udah sholat qiyamul lail atau belum, karena dia terkenal sebagai sosok ulama yang luar biasa. Tapi rupanya sampai menjelang subuh tiba, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia tidak bangun untuk qiyamul lail. Bahkan anaknya Imam Ahmad melihat Imam Syafi'i pergi ke masjid dengan tanpa berwudu terlebih dahulu. Besoknya anaknya komplain kepada ayahnya, kepada Imam Syafi'i. Dia bilang, ayah, betulkah tamu kita itu Imam Syafi'i yang ayah ceritakan solehnya itu? Kata Imam Ahmad, betul, dia adalah Imam Syafi'i, guru kita. Kata anaknya itu, seharian saya perhatikan, saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari Imam Syafi'i, kecuali saya menemukan 3 hal dari Imam Syafi'i. Yang pertama, ketika dia makan itu banyak banget gitu. Apa namanya? Lahap, nambah lagi. Katanya ulama itu zuhud, kok makannya banyak banget. Yang kedua, dari malam saya perhatikan dia tidak pernah kelihatan untuk melaksanakan qiyamul lail. Nggak kelihatan sholat malam dia. Yang ketiga, ketika dia hendak sholat subuh, saya tidak perhatikan dia wudu terlebih dahulu untuk sholat itu, tapi dia langsung datang ke masjid dan melaksanakan sholat dengan kaum muslimin.
Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kegundah gulanaan hati anak Imam Ahmad ini. Oleh Imam Ahmad ketika lagi sarapan disampaikan kepada Imam Syafi'i, anak saya itu begitu kagum kepada engkau wahai guru, tetapi rupanya dia tidak menemukan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan selama ini. Kecuali kata anakku, dia memperhatikan dari diri Anda 3 hal. Makan Anda banyak, yang kemudian yang kedua Anda tidak sholat malam. Masa ulama nggak sholat malam? Yang ketiga, Anda sholat subuh tanpa berwudu terlebih dahulu. Imam Syafi'i, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan pertanyaan itu, dia tersenyum dan dia mengatakan, dia bilang, araftu annaka rajulun karim. Kenapa saya banyak makan? Dia bilang, saya tahu Anda ini adalah orang yang sangat populer, orang yang sangat baik. Wa anna ta'amaka halal, makananmu ini makanan yang halal. Wa ma akaltu li ashbah. Dia bilang, kata Imam Syafi'i, saya tidak makan banyak itu supaya saya kenyang, bukan itu tujuan saya. Saya tidak makan karena ingin kenyang. Wa innama akaltu li atadawa. Tapi saya makan banyak itu saya untuk berobat. Limada li'anna ta'amal karimu li'anna ta'amal karimi dawa. Karena makanan yang disediakan oleh orang yang baik, orang yang pemurah itu jadi obat. Wa ta'amul bakhilu da'un. Sementara makanan yang dihidangkan oleh orang yang pelit itu akan jadi penyakit. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya banyak makan itu bukan karena saya rakus, tapi saya tahu di situ ada obat. Masya Allah. Boleh juga jemaah sekalian jadi dalil kalau kita bertamu ya. Oh, makanannya banyak karena kan orang baik, karena kita lapar. Demikian Imam Syafi'i memperlakukan makanan yang disajikan oleh Imam. Kemudian yang kedua, dia bilang, kenapa saya tidak sholat malam? Dia bilang, lama istalqaitu ala sariri fatahallahu alayya arba'ina mas'alatan min masailil muslimin. Ketika saya rebahan, kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka di hadapanku ada sekitar 40 masalah, 40 problematika, permasalahan agama yang dihadapi oleh kaum muslimin. Wa hawaltu an uhallila hadhil masaila mas'alatan mas'alah. Kata Imam Syafi'i, saya berusaha ketika sedang rebahan itu, saya mencari dan saya menemukan jawaban dari masalah-masalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan di hadapanku itu. Dia bilang, dia mikirin ada masalah ini jawabannya apa, dalilnya apa, masalah yang kedua, masalah yang ketiga, sampai subuh menjelang tiba. Maka dia bilang, saya tidak sholat malam itu bukan karena saya terlelap dalam tidur. Dia bilang, justru saya lebih mengutamakan masalah yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin daripada ibadah yang hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kalau saya menyelesaikan 40 masalah ini yang mendapatkan manfaat kaum muslimin, tapi kalau saya sholat malam, dia bilang, hanya saya sendiri yang akan mendapatkan manfaat dari sholat malam tersebut. Dan yang ketiga, kenapa saya tidak sholat malam dan tidak sholat subuh dengan wudhu lagi? Dia bilang, semenjak saya sholat isya, semalaman saya tidak tidur, dan saya sholat subuh dengan wudhu yang saya lakukan untuk sholat isya. Jadi luar biasa ternyata sosok Imam Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi poin bagi kita itu yang pertama tadi, Imam Syafi'i melihat makanan halal itu obat. Nanti dibahas lebih jauh. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, apa dampak yang didapatkan dari makanan haram ini, makanan halal ini, ikhwatul iman? Yang pertama, di dalam hadis, makanan halal sangat erat korelasinya dengan diijabahnya doa. Artinya apa? Kunci diijabahnya doa itu adalah terletak pada makanan yang kita konsumsi. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayuhan nas, kata Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan beberapa ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian, min thayyibat, dari makanan yang baik-baik. Halalan thayyibat dalam ayat yang lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, jamaah yang dirahmati Allah, dzakara rajula yutilu safar ash'atha albara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang dia dalam perjalanan, bajunya penuh dengan debu, mukanya kotor, kemudian dia angkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia bilang, ya Rabbi, ya Allah, kabulkan doaku. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amuhu haram, makanan yang dia makan makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram, wa qudiya bil haram, yang lainnya juga haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dia haram. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan mengijabah, mengabulkan doa orang yang seperti itu? Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada korelasi antara makanan halal dengan diijabahnya doa. Ternyata makanan yang haram menjadi penyumbat, penghalang, hijab antara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian ketika Rasul bersabda membacakan ayat yang tadi itu, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna mustajabad da'wati. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku termasuk orang yang akan diijabah doanya, termasuk orang yang didengar kalau Allah Subhanahu wa taala diminta oleh dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'du aktif mat'amaka takun mustajabad da'wati. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab, diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan jemaah. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah? Maaf, saat ini ketika dia disampaikan oleh Nabi seperti itu jamaah, kemudian saat memperbaiki kualitas makanan yang dia konsumsi, dia perhatikan betul makanannya itu, dan ternyata doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya jamaah sekalian oleh teman-temannya yang lain, apa rahasia Anda? Doa-doa Anda ini kelihatannya diijabah benar oleh Allah dibanding dengan sahabat-sahabat Anda yang lain. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat. Dia bilang, tidaklah satu suapan nasi, satu suapan makanan aku cicipi, aku makan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, illa anni alimun, kecuali aku tahu min aina maji'uha, ini sumber makanan ini dari mana jamaah, wa ila aina kharajat, dan ini makanan akan lari kemana, dia bilang. Subhanallah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ternyata itu menjadi rahasia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdullah radhiyallahu rahimahullahu taala dia mengatakan, "Man akala al-halala arba'ina yawman ujibat da'watuhu." Siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Yusuf bin Asbad dia mengatakan, "Balaghana anna du'a al-'abdi yuhbasu 'anis samawat bisu'il mat'am." Dia sampaikan, telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanan jelek atau makanan haram yang dia konsumsi. Jadi ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama misalkan kita munajat kepada Allah, sudah berpuluh tahun katakanlah seperti itu, tapi kita tidak pernah melihat tanda-tanda doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang mesti dievaluasi ikhwatul iman adalah makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan. Apakah ada unsur haram di situ atau tidak? Apakah unsur haram secara usaha atau unsur haram secara zat? Unsur haram usahanya mungkin saja ada usaha kita yang tercampur dengan haram. Unsur zatnya apa? Misalkan kalau baju laki-laki dari sutra, ini haram, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau laki-laki pakai cincin dari emas, ini haram, jamaah yang dirahmati Allah. Atau mungkin saja di antara jamaah ada yang punya batu akik, batunya terbuat dari emas misalnya. Wah, ini haram juga. Atau yang lain. Karena ini yang akan menghijab doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya apapun yang kita minta kepada Allah itu pasti dikasih sama Allah itu. Mohon maaf, jangankan kita minta yang baik-baik, kadang-kadang minta yang tanda petik buruk sekalipun, kalau memang kita menginginkan hal itu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berdoa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai dari apa? Dari ajakan yang mereka ajak kepada aku. Benar masuk penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika di penjara dia bilang, Allah Rabbi Rabbi'j'alni fi sijni tawilah, dia bilang, ya Allah, biarkan aku di penjara ini lebih lama. Tapi subhanallah jamaah, Allah mengatakan, sa'altani sijna fa'atainaka wa in sa'altanil afiyata fa'afainaka. Kamu minta penjara aja aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda minta yang baik-baik pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, asal syarat dan ketentuannya diberlakukan dengan baik. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rizki yang halal ini insya Allah akan mewariskan amal soleh. Akan mewariskan amal soleh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat di surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah katakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, kata Allah, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ad-Duha, tafsir Al-Qur'anul Azim, Imam Ad-Duha mengatakan yang dimaksud dengan kulu, ya, kulu minat thayyibat di sini adalah, kata beliau, yaitu makanan yang thayyib adalah makanan yang halal. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah, ya, makan yang halal
dan beramal soleh. Ini ada rahasia ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya apa? Rahasianya adalah bahwa makanan halal adalah pembangkit amal soleh. Jadi yang membuat kita giat untuk beramal soleh, sholat lebih semangat, ya, sedekah kita lebih semangat, itu bergantung dengan apa yang sedang kita konsumsi. Kalau makanan halal itu insya Allah akan membuat amal kita semakin baik, amal kita semakin banyak, amal kita semakin soleh. Dalilnya apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disandingkan antara makan yang halal dengan beramal soleh. Artinya apa? Hanya makanan halal yang kita konsumsi yang akan menjadi energi kuat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di muka bumi ini, insya Allah. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun huwa. Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Namun benarkah harta benda itu kebaikan yang sejati, kata Rasulullah SAW. Artinya dari makanan halal, amal soleh itu lahir dari tenaga yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi yang jelas kehalalan. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu rahasia yang mengatakan bahwasanya kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Bukhari yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, ya, presiden hadis begitu, kira-kira khalifah hadis. Satu di antaranya adalah ibunya tidak memberikan sedikit pun makanan kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kecuali makanan yang terjamin kehalalan. Makanya beliau hafal jutaan hadis, jamaah sekalian. Pernah diuji oleh ulama-ulama di Irak, ada 10 ulama masing-masing mengumpulkan 10 hadis. 10 hadisnya itu sudah dicampur aduk begitu, ya, riwayatnya sudah dicampur-campur, dipotong-potong, kemudian rawinya juga sama. Kemudian ketika Imam Bukhari disampaikan hadis-hadis itu kepadanya, Imam Bukhari mengatakan hadis ini salah. Dia bilang bukan dari si fulan tapi dari si fulan, redaksinya begini bukan begitu. Semuanya diselesaikan seperti itu di luar kepala jamaah sekalian. Apa rahasianya? Rahasianya adalah makanan halal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, dampak dari makanan halal ini adalah bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai macam penyakit. Subhanallah. Ini makanan halal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mas kawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, ya. Al-Qurtubi mengatakan, jamaah sekalian, dari sebagian ulama tafsir bahwa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala hani'an mari'a, ya, hani'an baik dan mari'a baik akibatnya. Hani'an mari'a maksudnya apa? Dia bilang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Itu hani'ah. Kita memberikan sesuatu kepada istri, itu yang hani'an mari'ah. Hani'ah tidak ada efek negatifnya. Mari'ah, kata Imam Al-Qurtubi, ialah yang tidak menimbulkan efek samping pasca dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya adalah bahwasanya makanan yang halal itu insya Allah tidak akan menimbulkan efek samping. Sementara makanan yang haram pasti ada masalahnya. Meskipun kelihatannya air putih, Pak, tapi kalau usahanya misalkan hasil curian, ada efek negatifnya. Tadi ada jamaah yang bertanya, apakah ada efeknya antara makanan yang kita berikan kepada istri dan istri itu sering ngomel kepada kita, bawaannya marah-marah melulu gitu.
Ini bukan hanya karena makanan yang kita berikan atau uang yang kita kasih sedikit jemaah, ya. Tapi juga ada efek yang lain. Jangan-jangan nih makanan yang kita berikan, uang yang kita berikan, ada cara haram yang kita lakukan sehingga ada efek psikologis. Itu maksudnya yang disebut dengan maria, hania. Tidak ada efek negatif. Kalau maria, efek zat dari makanan tersebut. Oleh karena itu, ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang ulama, ya Syarifi kalau nggak salah, dia cerita begini. Ada seorang yang lulus S3, ngambil doktor ekonomi di salah satu universitas di Amerika. Kemudian dia pulang kampung ke Arab, ke Saudi. Kemudian dia bekerja di salah satu bank, tapi banknya masih bau konvensional. Gajinya itu sekitar 30.000 real per bulan jamaah sekalian. Karena dia punya keahlian dan jabatannya juga tinggi. Suatu hari pamannya datang ke rumah orang tersebut. Kemudian disuguhin minuman, disuguhin makanan, tapi pamannya nggak bergeming. Ayo paman silakan dimakan, kata pamannya, saya sudah kenyang. Gitu. Udah makan di rumah, udah minum di rumah. Datang ke sini ya, saya ingin melihat ponakan saya ingin melihat kakak saya. Kemudian ibu dari orang tersebut, ya, ibu atau kakak dari pamannya itu, kemudian masuk ke ruang tamu. Kemudian si anaknya ini mengadu kepada ibunya, ibu, ini pamanku ini nggak mau dikasih makan. Disuguhin minum nggak minum, disuguhin makan nggak dimakan. Kemudian ibunya nanya atau kakaknya si paman itu bertanya, kenapa kamu nggak makan? Kenapa kamu nggak minum? Kemudian si pamannya ini baru dia menceritakan alasannya kenapa. Dia bilang, saya tahu anak kamu ini terjadi di bank konvensional yang ada ribanya di sini. Kan saya tidak tahu, katanya, makanannya mungkin saja dari barang riba yang dia dapatkan dari gaji mereka. Minuman ini mungkin dia beli dari uang riba tersebut. Kalau begitu minimal hukumnya syubhat, dan saya tidak mau makan yang syubhat. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pamannya ini ditanya oleh si kakaknya, terus kamu punya solusi apa? Dia bilang, ya keluar dari tempat itu, cari tempat yang lebih halal. Allah Subhanahu wa taala itu menanggung rezeki semua orang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang merayap pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Kenapa takut? Kemudian si anak ini noleh kepada ibunya. Terus ibu gimana dong yang bisa aku lakukan? Kata ibunya, ikuti perkataan pamanmu. Benar jemaah sekalian, dia keluar dari kampung. Kemudian dia kerja di salah satu perusahaan begitu ya, yang lebih halal gitu. Dan gajinya itu jamaah yang dirahmati Allah jauh sekali. Yang asalnya 30.000 real, hari ini dia cuma dapat gaji 3.000 real. Tapi dia mengatakan, ketika saya bergaji 30.000 real, dia bilang, saya nggak tahu, itu bawaannya hidup itu panas saja gitu ya, resah, gelisah, galau dan lain sebagainya. Tapi ketika gaji saya lebih kecil, tapi dengan cara yang lebih halal, alhamdulillah, saya bisa menikah, saya bisa nyekolahin anak-anak, saya punya anak, ibu saya bisa saya urus dan lain sebagainya. Nah, kata pamannya, itulah yang disebut dengan barokah. Barokah tidak ada kaitannya dengan banyak, tapi barokah kaitannya adalah dengan ridho atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, jadi obat. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, efek makanan. Ikhwatul iman, kemudian yang ketiga. Ya. Di akhirat kelak, jamaah orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal atau haram, itu naudzubillah min dzalik, ya, neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram. Dalam sebuah hadis, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, mana bata lahmuhu minas suhti fanaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah tempat yang pantas untuk kembalinya daging tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bilang kepada kita, ngajarin kita doa, kan, kata Nabi, Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah,
kita berdoa, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizkimu yang halal. Allahumma akfina bihalalika an haramika, dari mengkonsumsi atau mengambil rezeki yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan selain Engkau subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dampak yang lain yang keempat di dunia, dalam satu hadis Rasul mengatakan, ma tuqbila minhu ibadatuhu arba'ina yawman. Allah tidak akan menerima ibadah orang yang makanannya tidak halal selama 40 hari jamaah. Yang sholatnya akan diterima, sedekahnya, puasa dan lain sebagainya, kalau ada makanan haram yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita dengan sadar dan penuh keyakinan, sadar, yakin, tahu itu haram, tapi juga masih diembat misalnya. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu barangkali ya efek dari makanan halal dan dampaknya kepada ibadah yang kita lakukan. Insya Allah dengan mengkonsumsi makanan yang lebih halal, yang halal atau thayyibah, hidup kita akan lebih nyaman dan tenang biidznillah. Dan juga doa kita diijabah, ya, ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, serta kelak nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, closing statement saya sampaikan hari ini, dunia global hari ini ya, jamaah sekalian, produk-produk halal itu luar biasa sekali. Karena memang saya dapatkan infonya dari aktivis PHRI, PDB negara-negara hoki yang 57 negara itu jauh lebih besar daripada PDB-nya Jepang. Dan belanja kaum muslimin tentang produk halal itu luar biasa, lebih dari 53 triliun dolar per tahun jamaah sekalian. Belanja produk halal, apakah itu makanan, kecantikan dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kepada kita, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diharapkan oleh Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan oleh materi dari Ustaz tentang mengenai makanan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan atau masih dalam silakan. Anak, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca rezeki, kemudian kita meninggalkan salah satu perintah Allah katakan, apakah rezeki yang itu bisa dikatakan haram atau halal? Kalau kita mencari rezeki, kemudian kita lupa atau misalkan meninggalkan salah satu perintah, apakah Mungkin gini guys, mungkin tidak meninggalkan, tapi mungkin soalnya telat atau apa gitu. Kalau zat rezekinya halal, dia tidak berubah. Zat rezekinya kalau zat rezekinya halal, dia tidak akan lantas berubah menjadi haram karena kita misalkan lalai atau meninggalkan kewajiban. Ini dua hal yang berbeda. Cuman barangkali apa yang dilakukan kalau dalam surat Al-Qasas ketika Allah mengatakan wabtaghi fima ataka daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mencari dunia juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai mencari dunia lantas melupakan orientasi utama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika perhatian dia terlalu rizki atau dunia oriented itu, nah ini sudah terperdaya oleh setan. Ya, dia sudah terperdaya oleh setan, dan berdosanya tentunya karena dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, meskipun dan rezekinya itu tetap dalam kehalalan yang begitu. Wallahu a'lam. Tadi kan ya mengenai Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i yang kan ya. Itu kan beliau memprioritaskan ibadah sosial yang berguna untuk orang banyak dibanding dengan ibadah yang berguna untuk pribadi. Itu sejauh mana Ustaz? Karena kalau kita bikin ibadah sosial ada habisnya gitu. Iya.
Nah itu kadang-kadang kalau misalnya gitu kita nggak bisa ibadah pribadi juga. Iya. Kalau saya perhatikan itu tergantung momentum. Maksud momentum adalah ketika Imam Syafi'i oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun, dibimbing untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dia tidak menunda masalah itu untuk pada besok, lusa dan lain sebagainya, karena pada saat itu saat terbaik. Sebagaimana misalkan kalau kita ada kesempatan untuk beramal sosial, ada orang butuh yang kita tahu. Bahkan ada banyak fatwa mengatakan lebih baik mana? Saya haji berkali-kali atau saya membebaskan orang yang miskin, kemudian dia bebas dari kemiskinannya. Ulama mengatakan, memfatwakan, bebaskan orang miskin. Ya, saya bisa haji, tetapi ada orang yang terlilit hutang. Tetapi kalau uang saya berikan kepada orang yang terlilit hutang itu, dia bebas dari hutang, kemudian juga nama baiknya terselamatkan, tapi saya ruginya ke ibadah haji. Ulama mengatakan bebaskan orang itu jauh lebih baik. Nah, kadang dalam momentum itu, ya ibadah sosial jauh lebih dahsyat. Bahkan juga nanti ada posisi di mana ibadah sosial ini kalau tidak diimbangi atau ibadah ritual, kalau nggak diimbangi dengan ibadah sosial bahaya juga. Ada hadis kan kata Rasulullah, ketika ada orang bilang, ya Rasulullah saya punya tetangga, tapi masya Allah sholatnya luar biasa, kemudian puasanya luar biasa, sedekahnya banyak, tapi dia jelek banget sama tetangga yang lain. Tu'ti jironaha bilisaniha, tetangganya sering sakit hati karena lisan ucapannya. Apa kata Nabi? La khairu fiha, tidak ada kebaikan kepada orang itu, ia min akhirnya. Nah, akan tetapi juga bukan berarti nanti terlalu jomplang ya. Ibadah sosial terus, misalkan ritualnya atau perbaikan dirinya tidak dilakukan. Ini kalau saya perhatikan tergantung momentum. Ada momentum kita bisa melakukan ibadah sosial, lakukan sebaik mungkin supaya mendapatkan keutamaan ibadah itu. Tetapi tentunya juga imbangi dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, Imam Syafi'i yang tadi karena dia dibukakan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah itu yang belum tentu oleh Allah dibukakan firasat itu atau ide-ide itu di hari-hari yang lain. Nah, dia lebih mengutamakan itu. Di hari-hari yang lain Imam Syafi'i sholat malamnya jalan, tilawah Qur'annya jalan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi Pak, Baik, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hidayatul Fadli, Ustaz dari SCTV. Mungkin di sini kita tahu bahwa yang kita dapatkan per bulan itu bukan hanya gaji, dan juga ada beberapa tunjangan. Jadi saya ambil contoh seperti tunjangan kesehatan, Ustaz. Kebetulan saya belum berkeluarga, jadi yang saya tangkap di sini bahwa perusahaan itu cuma menjamin kesehatan saya pribadi. Misalkan contoh pengobatan yang nantinya akan dirembes gitu, Ustaz. Orang tua saya atau adik saya sakit misalnya, apakah boleh saya pakai uang saya dulu lalu slipnya itu nanti saya rembeskan ke kantor atas nama saya? Bagi contoh seperti itu. Apakah itu halal? Karena memang yang dari perusahaan tunjang itu sebenarnya hanya diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niatnya bawang, ya, jadi niatnya bawang. Ya. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ya. Kaum muslimin itu berdasarkan kesepakatan yang disepakati di antara mereka. Ma'ahallu haraman atau haramu halal. Selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang halal. Dalam masalah itu akarnya apa? Itu kembali kepada akarnya. Syarat yang dipersyaratkan dengan perusahaan itu. Ya, tidak lantas membuat misalnya kalau yang diminta akadnya adalah dengan diri kita, akadnya dengan diri kita. Ya, kalau kita tidak sakit berarti kita tidak rembes gitu ya. Nah, kalau kita sakit kita rembes. Nah, orang tua gimana? Apakah orang tua diri kita? Nah, itu ulama kadang mengatakan istamtikal qalb. Coba katanya tanya hati kecil gitu. Kira-kira kena nggak dengan syarat-syarat yang sudah disepakati? Kalau saya melihat tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena di luar akad yang berlaku. Ya. Al-muslimuna ala shurutihim ma ahallu harama wa harramu halal. Tapi kan membantu, ya, bukan berarti membantu tapi dengan cara yang tidak baik. Begitu ya, dengan cara yang tidak baik.
Kecuali kalau ada izin, ada apa namanya, ada kesepakatan dan sebagainya itu lain. Tapi kalau tidak ada dalam akad yang disepakati, al muslimuna ala syurutihim. Wallahu a'lam. Mas kalian, mungkin ini terakhir apa? Kita akhiri panen kita pada siang hari ini. Dari mulai Ustaz, maka dampak halal ibadah kita yang pertama adalah halal adalah mengurus di keluarnya doa. Kalau udah doa dikabulkan, ya apalagi saya kita mau kebutuhan kita, semua niat kita udah dibalas sama Allah, udah dijawab Allah, apalagi itu bersumber dari makanan halal. Yang kedua, makanan halal dapat membangkitkan amal soleh. Jadi misalnya kalau kita mungkin agak sedikit turun down, mungkin intervensinya adalah ada nggak yang kita konsumsi itu makanan yang halal. Yang ketiga adalah dapat mencegah dan penawar dari berbagai penyakit. Bagi penyakit Allah Azza penyakit lagi. Yang keempat adalah neraka lebih berhak untuk menyantap daging yang tumbuh dari makanan yang mungkin ini yang dapat saya simpulkan pada saat ini untuk mohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang baca istighfar pada